Old is gold, yang lama itu emas, yang berarti sesuatu yang sudah lama dijalankan seringkali lebih berharga daripada yang baru. Dewan juri, tim kontra mungkin akan mengatakan bahwa pendidikan progresif lebih modern dan efektif. Tetapi, yang modern tidak selalu baik. Justru, pendidikan klasiklah yang sudah terbukti melahirkan generasi-generasi yang tangguh. Dewan juri yang terhormat, sebelum merambah lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pendidikan klasik dan progresif. Pendidikan klasik adalah pendidikan yang berpusat pada guru, hafalan materi, dan penerusan wawasan budaya. Sementara pendidikan progresif fokus pada siswa sebagai pusat pembelajaran, pengalaman langsung, dan pemecahan masalah. Dewan juri yang terhormat, saat ini kita menghadapi masalah pendidikan yang serius, seperti merosotnya tingkat literasi dasar, lemahnya kedisiplinan, serta meningkatnya perilaku intoleran di kalangan remaja. Tetapi seharusnya Dewan juri terhormat, kondisi ideal yang bisa dicapai adalah sekolah menengah seharusnya membentuk generasi pengetahuan berkarakter kuat, bukan hanya kreatif tanpa arah. Maka, dengan ini Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama dari tim pro menyatakan setuju terhadap keberlakuan mosi kita pada hari ini, yakni Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Lalu Dewan juri yang terhormat, sebelum merambah lebih jauh kepada bangunan argumentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sebagai pembicara pertama, Almira, akan menjelaskan poin justifikasi mengapa pemerintah dibenarkan untuk memberlakukan mosi ini. Yang kedua, Syafiq menjelaskan dampak positif jika mosi ini diberlakukan. Pembicara ketiga kami adalah Alicia yang akan memberikan perbandingan dan menunjukkan kenapa solusi kami lebih unggul dan layak untuk menang. Lalu Dewan juri terhormat, mekanisme yang kami tawarkan adalah pemerintah membuat regulasi ketat, meningkatkan kualitas akademik, serta membentuk disiplin oleh karakter agar siswa dapat bersaing secara global. Lalu, parameter debat kami adalah kami membatasi pendidikan klasik yang didapatkan pada anak usia 14-18 tahun saja. Masuk pada bangunan argumentasi kami Dewan juri yang terhormat, mengapa pemerintah dibenarkan untuk menjalankan mosi ini? Yang pertama, pemerintah dibolehkan memilih pendidikan klasik karena kewajiban meningkatkan kualitas akademik. Mengapa? Karena dengan adanya pendidikan klasik yang berfokus pada materi, bukan hanya kreativitas, dapat meningkatkan penguasaan literasi dan numerasi dasar bagi generasi muda. Dapat dibuktikan melalui data dari PISA 2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat 69 dari 81 negara dalam literasi membaca dan 72 dari 81 dalam literasi matematika. Ini bukti bahwa kualitas dasar kita masih sangat lemah. Jika tim kontra tetap memilih progresif, mereka harus membuktikan bahwa kebebasan belajar tanpa dasar hafalan bisa memperbaiki krisis literasi dan numerasi Indonesia. Lalu yang kedua, model klasik lebih efektif dalam membentuk disiplin dan karakter. Pendidikan menengah bukan hanya soal pengetahuan dan inovasi, tetapi juga soal pembentukan karakter. Pembelajaran melalui model klasik dengan sistem yang disiplin dengan guru sebagai pemegang otoritas terkuat, terbukti lebih efektif dalam menanamkan kedisiplinan kepada siswa. Dengan adanya model klasik ini, dapat mengurangi sikap kurang ajar dan merendahkan pada guru, dan juga mengurangi potensi terjadinya tawuran yang menurut data dari Komnas Perlindungan Rakyat mencapai sampai 40% kasus tawuran remaja terjadi akibat kurangnya otoritas guru. Jika tim kontra tetap memilih untuk menjalankan sistem pendidikan progresif, maka mereka harus membuktikan bahwa sistem yang mengutamakan kebebasan bisa menurunkan angka tawuran. Yang ketiga, Dewan juri yang terhormat, model klasik lebih efektif menghadapi persaingan akademik. Dewan juri, dunia masih mengukur kemampuan dasar dengan standar akademik, bukan hanya sekedar kreativitas bebas. Ujian masuk perguruan tinggi, beasiswa luar negeri, dan seleksi kerja tetap menuntut logika, literasi, dan numerik yang kuat. Ini dibuktikan oleh data dari World Bank menyebutkan bahwa 70% perusahaan multinasional masih menilai literasi, numerasi, dan logika sebagai indikator utama kesiapan kerja. Jika tim kontra tetap memilih progresif, maka mereka harus membuktikan bahwa model pembelajaran tersebut bisa menjawab tuntutan global. Dewan juri yang terhormat, sejauh ini kita sudah membahas mengenai parameter, mekanisme, serta 3 poin justifikasi yang berisi meningkatkan kualitas akademik, pembentukan karakter, serta kedisiplinan, dan juga mengenai persaingan akademik. Berdasarkan beberapa argumen yang sudah saya paparkan, saya bangga menjadi tim pro.